Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan selalu. Gimana prioritas kemarin? Luar biasa ya hasilnya ya. Semoga itu menjadi patokan kita untuk belajar ke materi baru, yaitu persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, kita lanjut ke materi nilai mutlak. Cekidot. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak terdiri dari kompetensi dasar dan indikator. Persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan nilai mutlak, dan soal. Kompetensi dasar 3.1 menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Seperti 1 atau keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Indikator menunjukkan kalimat matematika terbuka, menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel, terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran pertidaksamaan satu variabel, menemukan macam-macam konsep pertidaksamaan satu variabel, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan linear, kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel. Contohnya adalah 2x ditambah 4 sama dengan 6. Itu adalah kalimat terbuka. Kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat atau yang pernyataan yang matematika yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah sudut dari sebuah segitiga bernilai 180 derajat. Itu pasti. Ibu kota dari Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Itu udah pasti. Itu kalimat tertutup. Persamaan adalah pernyataan matematika yang menyatakan dua kesamaan biasanya ditandai dengan tanda sama dengan. Dia seperti kalimat terbuka tadi ya, yaitu 2x sama dengan 3. Berarti persamaan. Nah, yang tadi persamaan linear. Persamaan linear, persamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 1. Sama ya, ini pangkat tertingginya adalah 1. Terus, persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A dan B anggota bilangan real. Ini bukan huruf E ya, tapi anggota, dan R di sini adalah bilangan real. Bilangan real dimulai dari berapa? Ya, benar. Dimulai dari angka. Lanjut. Menyelesaikan persamaan linear berarti menentukan nilai variabel agar persamaan bernilai benar. Persamaan linear tidak akan berubah nilainya jika ruas kanan dan ruas kiri ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, misalnya 2x min 2x
min 3 sama dengan 5. Berarti 2x min 3 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3. Loh, kenapa Bu? Supaya yang di ruas sebelah sini hasilnya hanya 2x. Gitu, karena min 3 ditambah 3 adalah 0. Berarti sebelah kiri ditambah 3, sebelah kanan pun ditambah 3. Menjadi 8. Sampai sini nyambung ya? Nyambung. Lanjut. Pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear, bentuk pertidaksamaan yang mengandung variabel berbentuk linear atau pangkat 1 pada salah satu atau kedua ruasnya. Cara menyelesaikannya adalah dengan memisahkan variabel pada ruas tersendiri. Contoh, pertidaksamaan linear. Misalnya 3x ditambah 4 kurang dari sama dengan berapa? 13. Wah, tanda apa itu Bu? Tanda kesamaan. Tanda kesamaan itu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, kalau ini bacanya adalah kurang dari, bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil tuh kayak gini contohnya. 5 lebih kecil dari 4. Bener nggak? Padahal 5 itu nilainya lebih dari 4. Oke, ini namanya 5 lebih kecil dari 4 yang benarnya. Kalau 4 lebih besar dari 5. Ini kata-kata yang sebenarnya. So, kamu baca kalimat-kalimat ini adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Nilai atau harga mutlak. Nilai atau harga mutlak disimbolkan dengan tanda vertikal sebagai tanda kurung. Misalnya nilai mutlak dari alfa dituliskan adalah harga mutlak dari alfa. Ini bukan dibaca garis ya. Ini bukan garis, tapi harga mutlak dari alfa. Oke, dibacanya gitu ya. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan di bawah ini ketika dilakukan percobaan perpindahan posisi sebagai berikut. Harga mutlak dari 3 adalah 3, karena dari 0 ke 3 adalah jaraknya 3. Ya kan? Sudah belajar 1, 2, dan 3. Harga mutlak dari min 3 adalah 3 juga, karena dari 0 jaraknya 1, 2, dan 3. Harga mutlak dari min 2 berarti 2. Ya, contoh gampangnya adalah ini kan antara 0 ke 3 perpindahannya adalah sebanyak 3 langkah. Berarti kalau langkah kita adalah semuanya bernilai positif, tidak ada yang negatif. Misalnya dari rumah kamu ke sekolah jaraknya adalah 100 meter. Nggak mungkin kan jarak rumah saya ke sekolah Bu minus 100 meter. Nggak mungkin. Jarak itu adalah bernilai positif. Maka dari itu ini berlaku ketika kalian buka Google Maps, ketika ditanyakan berapa jaraknya. Oke, paham sampai sini? Dan harga mutlak dari 0 adalah 0 sendiri. Pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan real X dilambangkan dengan harga mutlak dari X dibaca nilai mutlak X adalah nilai tidak negatif. Seperti yang tadi saya bilang ya. Harga mutlak dari 10 ya 10. Harga mutlak dari min 6 yaitu ya 6, karena min 6 itu kurang dari 0 dan perpindahannya adalah 6 langkah. Maka dari itu harga mutlak dari min 6 adalah 6.
harga mutlak dari akar 5 dikurang 1 adalah akar 5 dikurang 1. Loh, kenapa Bu? Karena akar 5 adalah 2,236 sekian. Berarti kalau 2,236 sekian dikurang 1 hasilnya masih positif. Positif 1,236 sekian. Sekian itu masih koma yang banyak ya. Nah, berarti dia masih bernilai positif. Lanjut, harga mutlak dari akar 2 dikurang 3. Akar 2 itu berapa sih? Akar 2 itu adalah 1,414 sekian dikurang 3. Sedangkan 1,414 sekian dikurang 3 hasilnya adalah minus 1, sekian. Maka dari itu minusnya dikeluarkan. Minus bla 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 sebab akar 2 dikurang 3 adalah bernilai minus 1, sekian. Maka dari itu harga mutlak dari akar 2 dikurang 3 adalah 3 dikurang akar 2 biar nilainya positif. Lanjut, akar 3 dikurang akar 2. Akar 3 itu adalah 1,732 sekian. Dikurang dengan akar 2 yang tadi kita bilang 1,414 ya. Nah, berarti 1,732 sekian dikurang 1,414 sekian nilainya masih 0, positif ya. 0, sekian gitu. 0,318. Berarti dia masih bernilai positif. Maka dari itu dia tetap menulisnya adalah akar 3 dikurang akar 2. Nah, ini ada syaratnya nih. Harga mutlak X adalah X jika X lebih dari sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Itu kesimpulan yang dari tadi kita bahas ya. Lanjut, ditetapkan pula bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri. Nih, kalau ketemu soal. Dengan demikian, untuk tiap bilangan real X, maka berlaku harga mutlak lebih dari 0. Sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak adalah jika A, B anggota bilangan real, maka harga mutlak A lebih dari sama dengan 0. Seperti contoh yang tadi ya. Harga mutlak dari A, dari minus A sama dengan harga mutlak dari A. Kayak tadi ya, harga mutlak min 6 sama dengan 6. Harga mutlak sama dengan akar dari A kuadrat. Jadi ketika harga mutlak dari 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Oke, nyambung ya. Lanjut. Harga mutlak dari A plus minus B sama dengan harga mutlak B plus minus A. Seperti contoh yang tadi. Terus selanjutnya harga mutlak A dikali B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Harga mutlak 5 dikali 3 sama dengan harga mutlak 5 dikali harga mutlak 3. Nyambung ya. Lanjut. Harga mutlak dari A per B sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B sama. Harga mutlak dari 5 per 3 sama dengan harga mutlak dari 5 dibagi dengan harga mutlak 3. Dengan syarat penyebutnya atau B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau sama dengan 0? Ya benar, karena hasilnya akan tidak terdefinisi. Lanjut, sifat-sifat nilai mutlak masih ada lagi nih. Harga mutlak A kurang dari B jika dan hanya jika. Bacanya gimana nih? Bacanya dari tengah ya. Jika dan hanya jika A lebih dari A lebih dari min B, bacanya gitu. Kurang dari B. Bukan min B
kurang dari A, kurang dari B, bukan seperti itu. Jadi bacanya adalah dari tengah. A lebih dari B min B, A lebih dari min B, dan A kurang dari B. Bacanya gitu ya. Dimana B lebih dari 0. Kalau 0 boleh nggak? Tidak, karena dia tidak ada tanda sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan berarti angka tersebut ikut. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan berarti angka tersebut tidak ikut. Lanjut. Harga mutlak A lebih dari B jika dan hanya jika A kurang dari min B atau A lebih dari B. Nyambung ya. Ini kata kuncinya. Dia kurang dari dan ini lebih dari. Rumusnya adalah ini dan ini. Ingat, itu kata kunci. Lanjut. Harga mutlak dari A ditambah B lebih dari sama dengan harga mutlak A dikurang harga mutlak B. Kata kunci lagi nih. Lanjut. Harga mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Sama ya, kayak tadi ya. Kita contoh deh, harga mutlak dari 5 ditambah 3 lebih dari sama dengan harga mutlak 5 dikurang harga mutlak dari 3. Lanjut. Harga mutlak A dikurang B kurang dari sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Sifat-sifat tersebut disarankan untuk dihafal, dipahami konsepnya karena sering rancu, sering tertipu. Adalah akar dari A kuadrat sama dengan harga mutlak dari A. Oke, kita ke contoh nih, menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Contoh yang pertama, harga mutlak dari X dikurang 1 sama dengan 2. Ya, berdasarkan sifat nilai mutlak. Harga mutlak, sifatnya tadi ada ya. Sifatnya yang mana nih? Sifatnya adalah yang ini, berarti kita pakainya. Kita menggunakan sifat nomor 3. Nah, untuk kita pakai nomor 3, maka dari itu X min 1, harga mutlak dari X min 1 sama dengan 2, berarti nanti diginiin. Nah, berarti X min 1 dikuadratkan sama dengan 2 kuadrat. Kenapa? Karena ini adalah akar nih. Ini adalah akar. Kalau akar dipindah ruaskan, dia akan menjadi pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti X min 1 dikuadratkan adalah X kuadrat min berapa ya? 2 dari pangkat ya. Pangkat 2 dikali X dikali min 1. Ini tambah deh. Dikali min 1. Ini X. Terus ditambah min 1 dikuadratkan berarti 1. Berarti ditambah 1 sama dengan 4. Enggak, sama dengan 4. Nah, berarti adalah X kuadrat min 2X plus 1 dikurang 4 sama dengan 0. 4 di sini pindah ruas. 4 di sini pindah ruas ke kiri menjadi min 4, minus 4. Berarti yang sebelah kanan menjadi 0 ya. Lanjut, berarti X kuadrat min 2X 1 dikurang 4. Berapa? Ya, benar. Min 3. Sama dengan 0. Terus habis ini berapa ini? Ya, di sini kita faktorisasi. Faktorisasinya berapa sih, teman-teman? Faktorisasinya adalah kita buat pemfaktorannya dulu. Masih ingat nggak? Kalau X kuadrat berarti dia X dengan X.
dia perkaliannya adalah 3. Berarti di sini 3 dan 1. Nah, ada tanda minus. Berarti yang satu positif, yang satu negatif. Enggak. Tanda minus di sini. Hasilnya harus min 2. Jadi plus 3 dikurang 1 atau min 3 ditambah 1 yang menghasilkan min 2. Min 3 tambah 1, maka dari itu di sini adalah minus, di sini adalah tambah 1. X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Ini hasil. Harga mutlak dari 3 dikurang 2X sama dengan 5. Dengan demikian 3 min 2X dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Berarti 3 kuadrat adalah 9. Itu kan ya. Terus ditambah yang pangkat 2 dikali 3 gitu kan. Dikali min 2X. Terus ditambah min 2X dikuadratkan. Gitu kan ya. Sama dengan 25. Nah, sama dengan 25. Berarti kita tulis langsung 4X kuadrat gitu. Ditambah, kita cari yang temannya variabel X dulu ya. 2 dikali 3, 6. 6 dikali min 2 sama dengan min 12X. Min 12X. Berarti min 12X. Terus ditambah angka 9 ya. Angka 9 sama dengan 25. Lanjut, 4X kuadrat min 12X. 25-nya pindah ke ruas sebelah kiri, berarti 9 min 25. Berapa 9 dikurang 25? Min 16. Sama dengan 0. Sama-sama dibagi 4 nih. Kelipatan 4, berarti kita bagi 4 semuanya. X kuadrat min 12 dibagi 4 adalah 3X. Min 16, 16 dibagi 4 adalah min 4 sama dengan 0. Lanjut bikin faktorisasi. Faktorisasinya adalah X sama X. Terus berarti 4 itu adalah perkalian, kalau nggak perkalian 1 dan 4, kalau nggak 2 dikali 2 gitu kan ya. Nah, karena yang di tengahnya adalah 3, berarti antara 1 dan 4 saja. Kalau 2 sama 2 nggak mungkin. Kalau 2 sama 2 itu kemungkinannya hasilnya kalau nggak 0 ya 4 gitu. Nah, kalau 1 dan 4 kemungkinan hasilnya adalah kalau nggak 5, kalau nggak 3 gitu kan hasilnya. Kalau ditambah atau dikurang. Nah, maka dari itu berarti di sini adalah 4 dan 1. Nah, di sini ada tanda minus. Di sini ada tanda minus. Kalau di sini ada tanda minus, berarti yang satu positif, yang satu negatif. Cara taunya dari mana, Bu? Cara taunya kalau nggak 4 dikurang 1, kalau nggak 1 dikurang 4. Gitu. Artinya, apakah 4-nya yang positif atau 4-nya yang negatif? Kira-kira yang menghasilkan jawaban min 3 itu yang mana ya? Yang 1 dikurang 4. Maka dari itu yang negatifnya 4, yang positifnya adalah 1. Berarti kesimpulannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1.
min 1. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. Harga mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan harga mutlak dari x min 5. Berarti sini kita kuadratin dua-duanya ya. 2x min 1 2x min 1 dikuadratkan sama dengan x min 5 dikuadratkan. Gitu. Berarti 4x kuadrat, bisa dong langsung ya. 4x kuadrat dikurang 2 dari pangkat. Berarti 2 dikali min 2x dikali min 1. Berapa? Min 4x. Min 4x. Min 1 dikuadratkan berarti hasilnya plus 1. Gitu ya. Sama dengan x kuadrat ditambah 2 dari pangkat dikali x dikali min 5. Hasilnya adalah min 10x. Terus min 5 dikuadratkan adalah 25 plus 25. Kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah sini. 4x kuadrat dikurang x kuadrat adalah 3x kuadrat. Berarti 3x kuadrat min 4x dikurang min 10x. Min 4x, kita tulis aja deh, min 4x dikurang min 10x. Gitu kan ya. Habis itu plus 1 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, 3x kuadrat min 4x min 10x hasilnya berapa teman-teman? Min 4 ditambah 10 plus 6x. Ini saya bedain warnanya biar nggak bingung ya. Plus 6x. Plus 1 dikurang 25 min 24. Sama dengan 0. Nah, ini semuanya kelipatan 3. Kita bagi 3 semuanya. Jadi, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Faktorisasinya adalah x dengan x ya, pasti ini. Berarti perkalian 8 itu adalah 1 dikali 8, 2 dikali 4. Terus di situ kebalikannya ya, 4 kali 2, 8 kali 1. Nah, perkaliannya adalah min 8 yang menghasilkan kalau ditambah 2. Berarti kalau ini kan hasilnya kalau enggak 7, kalau enggak 9, gitu kan. Sedangkan kalau yang ini hasilnya kalau enggak dia 2, kalau enggak hasilnya 6. Gitu kan. Maka dari itu berarti yang menghasilkannya adalah perkalian 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, sebelah mana letak plus minusnya? Logikanya 2 dikurang 4 atau min 2 ditambah 4 yang menghasilkan plus 2. Min 2 ditambah 4. Benar teman-teman. Min 2 ditambah 4. Maka dari itu hasilnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 4. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya.
Ya, harga mutlak dari X min 3 dikuadratkan dikurang 4. Harga mutlak dari X min 3 sama dengan, saya koreksi menjadi 5 ya. Sama dengan 5. Berarti kita misalkan Y sama dengan harga mutlak dari X min 3. Nah, soalnya berarti kita misalkan Y berarti Y kuadrat min 4Y sama dengan 5. Berarti Y kuadrat min 4Y dikurang 5 sama dengan 0. Gitu ya. Faktorisasinya adalah karena dia variabelnya Y, maka dari itu di sininya Y juga. Y min 5 perkalian min 5 tentunya adalah 5 dikurang 1 dikali 1. Berarti kalau nggak di sini 5, kalau nggak di sini 1. Dia minta hasilnya adalah min 5. Berarti yang menghasilkan min 5 yang min 1 ditambah 5 atau 1 dikurang 5 supaya hasil pertambahannya adalah min 4. Yang mana? 1 dikurang 5 berarti min 5 plus 1. Sampai sini nyambung? Berarti Y sama dengan 5 atau Y sama dengan min 1. Y, kita balikan kembali lagi. Harga mutlak dari X min 3 sama dengan 5. Berarti X min 3 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Ingat ya, balik ke awal. Berarti X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 25. Berarti X kuadrat min 6X 9 dikurang 25 min 16 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah X X dan X. Perkalian min 16 adalah 1 kali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Ingat ya. Berarti min 16 itu berarti salah satunya ada yang plus, ada yang minus. Kita pakai yang mana nih? 1, 16, 2, 8, 4, 4. Yang bisa kalau ditambah menjadi min 6. 1 ditambah 16, 17. 1 dikurang 16 min 15. 2 ditambah 8, 10. 2 dikurang 8 min 6. 4 ditambah 4, 8. 4 dikurang 4, 0. Berarti tadi mana yang jawabannya minan? 2 dikurang 8. Berarti plus 2 dan min 8. Nah, hasilnya berarti adalah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 8. Oke, itu dia baru yang Y sama dengan 5. Nah, untuk Y sama dengan min 1 itu gimana ya Bu? Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 itu kan sama aja kayak harga mutlak dari X min 3 sama dengan min 1. Setiap harga mutlak tidak menghasilkan negatif. Maka dari itu harga mutlak X sama dengan min 1 itu tidak mempunyai penyelesaian. Dia tidak persamaan mutlak. Sampai sini nyambung ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut.
Nah, sekian dulu tadi pembahasan soal-soalnya. Semoga kalian mengerti. Kalau masih kurang paham, silakan tanya ke temannya atau lihat buku referensi yang kalian pegang, atau bisa chat saya di kolom komentar. Nanti akan saya balas jika ada waktu. Berikut adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan bisa dibaca oleh saya di buku tulis masing-masing ya. Ini soal kalian kerjakan, kalian foto dan re-upload ke Classroom paling lambat setengah jam dari mata pelajaran saya selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, selamat mengerjakan. Gimana materi hari ini? Paham tidak? Kalau masih kurang paham, silahkan dicek kembali buku pegangan kalian ya, atau di-review kembali video yang tadi. Atau kalau masih belum jelas, silahkan boleh tanya di kolom komentar di Classroom. Jangan lupa foto timestamp-nya, jangan pakai editan ya, pakai aplikasi timestamp-nya langsung. Karena saya tahu mana yang editan ataupun mana yang bukan.